Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem saya, yaitu dengan judul Data Logger dan Sistem Kontrol Cooling Efek Produktif Fasad berbasis Internet of Things atau IoT dan Wireless Sensor Network atau WSN, studi kasus tanaman labu kuning. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Anissa dengan NIM S1E1201105. Baik, langsung saja latar belakang penelitian ini berfokus pada masalah pertumbuhan penduduk yang cepat di kota-kota besar di Indonesia yang menyebabkan peningkatan suhu udara dan berkurangnya ruang hijau. Hal ini memerlukan upaya untuk menurunkan suhu udara di sekitar bangunan. Salah satu yang diusulkan yaitu penggunaan ruang hijau vertikal seperti vertical garden yang dapat membantu menciptakan iklim mikro yang lebih baik dan mengurangi efek panas di sekitar bangunan. Kemudian sini terdapat flowchart alat, yaitu pertama kita memulai, setelah itu mendeteksi jaringan internet, kemudian data dikirim pada WMOS, kemudian data dikirim pada LCD dan database. Setelah itu sensor data 11 mendeteksi temperatur dan kelembaban. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu sensor kelembaban dan sensor temperatur. Di mana pada bagian sensor kelembaban yaitu ketika kelembaban fasad hijau lebih besar sama dengan 60, maka akan cooling effect itu akan menandakan kipas menyala. Sedangkan ketika kelembaban fasad hijau lebih kecil sama dengan 60, kipas akan mati. Kemudian pada bagian sensor temperatur yaitu di mana temperatur berwar kurang dari temperatur fasad lebih kecil sama dengan 0, maka itu akan terjadi warming effect. Di sini akan pompa menyala, kemudian ketika temperatur berwar kurang dari temperatur fasad hijau lebih besar sama dengan 0, maka pompa akan mati. Kemudian di sini terdapat pompa manual pada web. Di sini kita dapat mematikan dan menyalakan kipas, juga dapat mematikan dan menyalakan pompa. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan, yaitu terdapat LCD, kipas, kemudian saya di sini menggunakan DHT11 di mana memiliki fungsi yang berbeda. Saya menggunakan water pump. Kemudian di sini saya menggunakan modul relay, baterai. Kemudian itu ada breadboard dan WMOS di sini sebagai otaknya. Nah, langsung saja kita di bagian demonstrasi sistem. Di sini kita lihat di mana sensor tanpa labu kuning yang dinamakan sensor Berwal. Kemudian di sini terdapat lagi sensor yang menggunakan labu kuning, yaitu sensor fasad. Kemudian di sini tata letak pada kipas pada tanaman labu, yaitu kita bisa lihat pada video. Kemudian tata letak water pump, mana kita letakkan di bawah. Nah, pada video halaman ini di mana kita lihat kelembaban fasad hijau itu lebih besar sama dengan 60. Pada kondisi ini yaitu terjadi cooling effect, maka kipas akan menyala. Kita bisa lihat pada video. Di sini kipasnya akan terus menyala dan kita lihat pompanya di sini, pompanya dalam keadaan mati. Hanya kipas saja yang menyala. Kemudian kita lihat kondisi di sini di mana kita lihat temperatur berwal itu kurang dari temperatur fasad hijau lebih kecil sama dengan 0. Maka di sini akan terjadi warming effect. Di sini akan melakukan irigasi tetes.
Kita bisa lihat pada video di mana ketika melakukan irigasi itu tidak secara terus-menerus, dia akan mendelay selama 5 sampai 10 detik baru selesai. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kondisi di mana kelembaban fasad hijau itu lebih kecil sama dengan 60 dan temperatur berwal itu kurang dari temperatur fasad hijau lebih besar sama dengan 0. Maka pada kondisi ini itu akan tidak terjadi yang namanya irigasi dan kipas menyala. Kita bisa lihat pada video di mana di sini tidak melakukan aksi apapun karena kondisi menunjukkan tidak terjadi yang namanya cooling effect dan warming effect. Kita bisa lihat di sini pompanya itu dalam keadaan mati. Baik, itu saja video demonstrasi sistem saya. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana kontrol manual pada website. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyalakan kontrol manual. Saya akan mencoba menyalakan kipas. Kita lihat di video, maka di sini kita bisa lihat kipasnya itu jalan. Kemudian saya akan coba menyalakan pompa. Di sini pompa menandakan menyala itu kita bisa lihat lampu pada modul relay yang pada sebelah kiri itu akan berkedip. Nah, itu berarti menandakan sedang melakukan irigasi tetes. Kita bisa lihat pada video. Dia akan terus melakukan irigasi tetes, namun memerlukan waktu 5 sampai 10 detik baru melakukan lagi penyiraman. Lihat video. Baik, itu saja video dari demonstrasi sistem saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.